Halo para emak, para ananda, berjumpa kembali di Mak Yus Channel. Ya, malam ini Mak Yus mau men-sharingkan mengenai jalan masuk Institut Teknologi 10 November. Siapa yang PTN impiannya adalah kampus ITS yang ada di Jawa Timur? Kalau ananda atau ada anak emak-emak, yuk kumpul di sini. Nah, informasi yang Mayus sharingkan ini bukanlah informasi totalitas ya. Mayus hanya berusaha membantu bermanfaat men-sharingkan sebagian dari informasi yang termaktub di dalam website resmi dari PTN tersebut. Nah, untuk totalnya para emak, para ananda bisa membuka website resminya secara detail. Ini yang Mayus buatkan hanya summary rangkuman sebagai bahan acuan awal buat pertimbangan para emak dan para ananda. Ya, semoga membantu ya, semoga meringankan. Nah, untuk itu kita ikuti video ini selengkapnya. Sebelumnya, buat siapa-siapa yang belum berteman dengan Mayus yang masih ada tanda plusnya, yuk di follow, kemudian di save informasi ini karena informasi ini perlu dilihat berulang kali. Nah, kemudian di share agar semakin banyak yang memperoleh manfaat. Terima kasih. Jalur masuk ITS bisa juga langsung dilihat di web resminya. Jalur seleksi dibedakan menjadi 3 garis besar, yaitu reguler meliputi SNBP dan SNBT, prestasi yaitu ada golden ticket dan ada seleksi prestasi, dan mandiri ada seleksi mandiri umum, kemitraan, dan IUP. Jalur reguler kita skip langsung ke golden ticket yang seleksinya gratis, ditujukan bagi yang berminat pada sarjana prodi desain produk yang memiliki prestasi nasional hingga internasional, para kreator konten, influencer, wirausahawan yang memiliki omset, dan juga dibuktikan dengan link akun bisnis. Pelaksanaannya bisa melalui jalur rangkaian SNBP dengan memilih ITS sebagai pilihan PTN pilihan pertama dan Fakultas Desain Kreatif Bisnis Digital sebagai prodinya, atau juga bisa melalui seleksi mandiri baik kemitraan, mandiri umum, ataupun prestasi. Ini untuk yang tidak masuk kuota SNBP. Selanjutnya seleksi prestasi mirip dengan golden ticket, hanya menggunakan rapot dan prestasi akademik ataupun non-akademik seperti juara kabupaten internasional, olimpiade sains, karya ilmiah, penghafalan kitab suci, organisasi, kemudian peringkat 1-15 berdasarkan peringkat SNBT, ketua panitia, semua bisa memanfaatkan jalur seleksi prestasi ini ya. Mandiri umum ITS menggunakan tes TPA dan TKB tergantung jenisnya saintek atau sosum, atau juga skor UTBK untuk jalur seleksi beasiswa. Untuk beasiswa ini ada skema bebas SPI dan juga bebas SPI SPA loh. Kalau untuk kemitraan berarti melibatkan institusi atau pemerintah yang punya nota kesepahaman dengan ITS. Kemudian jalur internasional dengan syarat skor TOEFL ITP-nya 500. Adapun UKT untuk SNBP dan SNBT menggunakan sistem UKT golongan 1 sampai 7 dari 500.000 sampai 7.500.000, kecuali untuk join degree 20 juta, penentuan sesuai dengan kemampuan orang tua. Sementara untuk mandiri bukan dengan menggunakan sistem UKT, tapi ada 3 komponen yang harus dibayarkan, yaitu pertama SPI, kemudian SPP, dan SPA. SPI ditentukan jumlahnya, ada tabelnya, bukan minimum, kemudian hanya ada 1 golongan, hanya sekali. Untuk SPP dibedakan 3 golongan sesuai dengan kemampuan orang tua, yaitu dari 7,5 sampai 12,5. Sedangkan untuk SPA mulai dibayarkan dari semester 2 hingga semester 6, ditentukan jumlahnya beda sesuai dengan prodinya, dari 4 juta sampai 7,5. Jadi ini merupakan tarif tetap per semester yang dibayarkan bersamaan dengan SPP, mulai dari semester 2 sampai 6. Jadi perlu dicermati, mulai semester 2 yang dibayarkan adalah SPP plus SPA. SPP ditentukan berdasarkan kemampuan orang tua, sedangkan SPA komponennya tetap. Demikian informasinya.
Ini masih merupakan sebagian, nanti ada edisi berikutnya melihat tingkat keketatan dan peluang dalam rangka menyusun strategi. Jangan lupa follow, like, komen, dan share agar semakin banyak yang memperoleh manfaat ini ya. Terima kasih. Tips dari Mayus yang pertama, simpan video ini agar bisa dilihat berulang kali. Kemudian yang kedua, ikuti nanti video Mayus selanjutnya yang akan mengangkat atau membahas mengenai tingkat keketatan prodi-prodi di ITS. Kemudian yang ketiga, untuk mereka yang memiliki prestasi akademik, manfaatkan golden ticket buat yang tidak masuk kuota SNBP. Untuk yang masih kelas 10, kelas 11 yang aktif medsos bisa digunakan, dipersiapkan membangun akun, membangun konten, membangun media dari jauh-jauh hari agar bisa digunakan sebagai pendukung dalam seleksi golden ticket. Kemudian untuk yang ikut seleksi mandiri bisa memanfaatkan jalur beasiswa. Jadi buat mereka yang merasa keterbatasan finansial, jangan menyerah untuk seleksi mandirinya, karena ada seleksi mandiri yang beasiswa dengan skema non SPI dan juga non SPI dan SPA. Jadi tetap semangat ya, jangan menyerah sebelum berperang. Oke? Semoga berhasil ya, semoga lulus, dan ikuti video Mayus selanjutnya yang akan membahas mengenai daya tampung dan digunakan sebagai informasi menyusun strategi. Oke, tungguin ya.